Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi terkait dengan analisis toko retail Aini Swalayan dengan fokus pada tata letak dan juga supply chain. Selanjutnya, kami dari kelompok 4 dengan anggota 6 orang, yaitu ada Sinta Rizky Ayu Pramesti dengan NPM 055, Nurfitriah Ramadana dengan NPM 207, Zulfa Malikatul Bulkis dengan NPM 302, Najla Wadla dengan NPM 374, Ihyani Darul dengan NPM 387, dan juga Selma Fadila dengan NPM 466. Untuk pembahasan selanjutnya, langsung aja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Untuk selanjutnya ada di pendahuluan, yaitu perkembangan retail di Indonesia sendiri menunjukkan adanya pertumbuhan yang sangat pesat seiring meningkatnya kebutuhan konsumen dan kemudahan akses belanja. Persaingan yang ketat mendorong perilaku usaha untuk berinovasi dan memahami perilaku konsumen. Salah satu bentuk usaha retail yang umumnya adalah swalayan, toko mandiri yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Aini Swalayan sendiri merupakan toko retail lokal yang melayani masyarakat menengah dengan menyediakan berbagai produk harian. Toko ini bersaing dengan retail modern dan tradisional di wilayahnya. Dalam konteks mata kuliah manajemen retail, observasi langsung di Aini Swalayan dilakukan untuk memahami penerapan konsep manajemen retail dalam praktik operasionalnya sehari-hari. Untuk selanjutnya ada di profil Aini Swalayan. Aini Swalayan sendiri merupakan salah satu toko retail lokal yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, minuman, alat rumah tangga, produk kebutuhan lainnya yang berlokasi di Jalan Medokan Ayu Blok MA1 Rungkut, Jalan Medokan Ayu Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Baik, dalam pengumpulan data di dalam kegiatan yang akan kelompok kami analisis ini menggunakan metode pengumpulan data terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada observasi langsung, di mana observasi yang telah kelompok kami lakukan ini dilakukan selama 2 hari di jam kerja, yaitu di hari Sabtu dan Minggu pada pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Lalu beberapa aspek yang kelompok kami amati, yang pertama yaitu ada penempatan dan pengelompokan produk di dalam toko Aini Swalayan ini. Yang kedua ada alur pergerakan barang dari gudang ke penjualan. Lalu ada aktivitas pengisian ulang stok barang atau restocking. Yang keempat ada aktivitas pembayaran di bagian kasir, dan yang terakhir ada interaksi antara konsumen dan petugas toko. Lalu untuk metodologi yang kedua yaitu wawancara langsung, di mana kami melakukan wawancara kepada owner toko dan para karyawan yang berada di Swalayan Aini ini. Yaitu ada beberapa pertanyaan kunci yang kami ajukan. Yang pertama ada berapa jumlah karyawan yang bekerja di Swalayan ini. Kedua ada bagaimana jam kerja yang diberlakukan kepada karyawan, serta seperti apakah sistem kerjanya di Swalayan ini. Lalu yang tiga ada mengenai SOP yang diberlakukan di Swalayan ini. Keempat, apakah Swalayan ini memberlakukan pembayaran lewat QRIS. Yang terakhir yaitu apakah Swalayan ini menjual produk melalui platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau mungkin yang lainnya. Lalu yang ketiga ada metodologi pengumpulan data yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi ini terdiri dari foto-foto gambar hasil dari observasi yang kami lakukan, serta sketsa denah-denah tata letak yang ada di Swalayan ini.
Lalu memasuki pembahasan di bagian temuan dan analisis observasi. Berhubung kita berfokus pada tata letak dan supply chain, yang pertama itu ada aspek operasional dan SDM, di mana poin pertama ada jam kerja dan jumlah staff, di mana pada swalayan ini tuh beroperasi di hari Senin hingga Minggu atau setiap hari, dimulai dari pukul 7 hingga 10 malam. Dan jumlah karyawan yang bekerja dalam satu hari ini terdiri dari kasir berjumlah 1 orang, untuk cek stok barang ada 1 orang, karyawan rak atau display itu ada 2 orang, di mana total staf aktif dalam satu hari itu kurang lebih ada 4 orang tanpa adanya sistem kerja shift. Yang kedua terkait sistem kerja dan SOP, di mana sistem kerja di swalayan ini tuh dilakukan secara rotasi mingguan untuk beberapa posisi non kasir. Lalu SOP untuk pengerjaan seperti pengisian rak, pengecekan kadaluarsa hingga pelayanan pada pelanggan itu sudah disampaikan dari awal ketika para karyawan melamar dan tersedia dalam bentuk cetak. Namun di AINI swalayan ini tidak sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Ada kala untuk SOP pengisian rak itu kadang tidak terlaksana karena ada beberapa stok produk yang berada di display itu belum kadaluarsa atau stoknya belum habis. Lalu yang ketiga ada efisiensi operasional, di mana di AINI swalayan ini efisiensi kerja itu masih cukup rendah, terutama pada bagian kasir, karena disebabkan satu mengenai sistem POS atau point of sale yang kadang error. Di sini biasanya itu ketika transaksi itu mengalami error atau tidak responsif. Kalau untuk yang kedua yaitu pembayaran QRIS yang belum otomatis, di mana proses transaksi ini lebih lama, seperti contoh harus difoto terlebih dahulu sebagai bukti. Kemudian selanjutnya terkait dengan tata letak toko dan juga layanan pelanggan, di mana tata letak toko AINI swalayan ini berbentuk tipe grid layout dengan lorong panjang dan juga rak yang sejajar untuk efisiensi, memaksimalkan tampilan produk dan juga mengoptimalkan barang. Secara garis besarnya itu AINI swalayan ini memiliki bentuk toko yang lebar dan juga panjang. Panjangnya ini terbilang cukup minimalis. Area lahan parkir yang cukup memadai dan juga mudah diakses. Kemudian yang pertama itu kita masuk pada zona dekompresi dan juga pintu masuk yang didesain pada zona dekompresi ini, area di pintu masuk toko yang sedikit lebih luas yang berfungsi agar pelanggan bisa bertransisi dari luar ke suasana belanja. Kemudian disambut dengan produk segar seperti roti, air mineral, dan juga produk es krim dengan warna-warni cerah dan juga aroma segar yang dapat menciptakan kesan positif, menarik perhatian, dan juga membuat pelanggan merasa berbelanja produk yang berkualitas. Kemudian yang kedua ada terkait dengan penempatan produk strategis. Jadi penempatan produk yang strategis itu barang kebutuhan pokok itu biasanya diletakkan di belakang seperti susu, roti, telur, dan juga beras. Strategi ini digunakan dengan alasan seperti persepsi memaksa pelanggan untuk berjalan melewati sebagian besar lorong, meningkatkan paparan terhadap produk lain, dan juga mendorong pembelian tidak terencana. Kemudian juga pengelompokan barang terkait kelompok produk yang saling melengkapi itu ditaruh berdekatan. Contohnya seperti sereal dengan susu, kopi dengan gula, atau pasta dengan saus yang memudahkan pelanggan menemukan produk dan juga mendorong pembelian tambahan. Karena layout AINI swalayan ini berbentuk melebar, maka penempatan produk itu terbagi menjadi 3 bagian.
Jadi ada di sebelah sisi kiri yang difokuskan pada produk minuman instan dan juga berbagai produk mie instan. Kemudian di bagian tengah itu diisi dengan produk berbagai macam makanan ringan dan juga dilanjutkan di belakangnya itu diisi dengan produk kebutuhan sehari-hari seperti tepung, tisu, ataupun juga beras. Dan yang selanjutnya di sebelah sisi kanan itu untuk produk-produk berbagai macam sabun, baik itu sabun cuci ataupun juga alat kebersihan dan juga gerabah seperti sapu, pel, kemudian kemucing, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan area kasir, di mana area kasir ini dibuat strategis, berlokasi dekat pintu keluar dan juga mudah diakses. Terdapat di sekitar kasir ini ada produk-produk impulsif seperti permen, coklat, minuman kecil, dan juga obat-obatan yang dimana akan memberikan pelanggan itu ketertarikan saat mereka mengantri. Yang terakhir yaitu ada kebersihan dan juga kenyamanan, di mana kebersihan di Aini Swalayan ini terbilang cukup bersih dan juga rapi, baik dari rak dan juga lantainya, kemudian juga pencahayaan yang cukup, dan juga area toko itu untuk suhu ruangnya itu terbilang normal ya, terbilang nyaman karena juga di ruangannya yang ber-AC. Kemudian yang terakhir itu untuk layanan pelanggan, di mana layanan pelanggan itu yang benar di industri retail seperti Swalayan itu menjadi kunci untuk menciptakan pengalaman belanja yang positif, membangun loyalitas pelanggan, dan juga mendorong penjualan berulang. Pada Aini Swalayan sendiri ini dari segi pelayanannya itu stafnya terbilang kurang ramah ya, mereka tidak memberikan kesan yang nyaman untuk konsumen, dan juga komunikasinya itu hanya terjadi saat konsumen itu melakukan transaksi pembayaran, dan juga apabila konsumen mengalami kesulitan dalam mencari produk yang sedang dicari. Lalu lanjut dengan digitalisasi dan supply chain di Aini Swalayan. Untuk digitalisasi, Aini Swalayan ini menerapkan dua penggunaan digitalisasi pada usahanya, yaitu pertama penggunaan sistem kasir digital atau point of sale, lalu yang kedua pembayaran digital melalui KRIS. Di mana pada saat pembayaran digital melalui KRIS ini setelah melakukan pembayaran seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, kita wajib menunjukkan pembayaran transaksi kita tuh kalau itu adalah berhasil sebagai verifikasi dua langkah mereka untuk menghindari kesalahan nantinya. Lalu yang kedua ada supply chain, di mana Aini Swalayan itu melakukan stok barang pada pertengahan bulan. Seperti pada bulan Juni 2025 bulan ini, kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 17 Juni 2025. Alurnya tersebut terdiri dari pusat distribusi, lalu sampai kepada Aini Swalayan itu, lalu ke pelanggan sebagai alur terakhirnya. Next. Ada strategi perbaikan dan inovasi. Dengan masalah yang pertama ada persaingan ketat dengan minimarket modern, menyebabkan sepinya peminat dan pelanggan. Toko retail Swalayan yang kini sepi mengalami masalah utama karena kurangnya diferensiasi produk dan layanan yang menyebabkan pelanggan lebih memilih toko retail besar seperti Indomaret dan Alfamart. Lalu dengan solusi yang diusulkan yaitu mengikuti preferensi konsumen, menawarkan produk sesuai tren dan kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas dan variasi produk, serta seperti menghadirkan produk UMKM, hasil tani lokal atau makanan khas tempat yang eksklusif hanya tersedia di toko tersebut. Dengan hasil yang diharapkan meningkatkan jumlah pelanggan karena toko memiliki nilai unik yang tidak dimiliki oleh minimarket besar, yaitu dengan nuansa lokal. Lalu dengan masalah yang kedua yaitu tata letak dan pengalaman belanja kurang. Dengan toko yang terlihat kuno, kurang nyaman dan tidak memiliki promosi menarik ataupun sistem loyalitas. Dengan solusi yang diusulkan yaitu renovasi tata letak dan tampilan toko, merubah tampilan toko menjadi sedikit terlihat modern agar toko lebih nyaman dan menarik
serta program loyalitas dan promo seperti potongan harga berkala atau sistem poin akan mendorong pelanggan untuk kembali belanja, serta tambahan pelayanan pembayaran tagihan atau pojok kopi bisa menciptakan pengalaman yang tidak sekedar belanja melainkan juga bersosialisasi. Lalu dengan hasil yang diharapkan dengan keterlibatan komunitas, pelanggan akan merasa lebih dekat secara emosional dengan toko, terutama karena layanan yang profesional, produk yang relevan, dan promo yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang masalah terakhir adalah kurang inovasi dan adaptasi teknologi, membuat toko semakin tertinggal dalam menjangkau pelanggan generasi muda yang lebih responsif terhadap informasi online. Dengan solusinya menggunakan media sosial, layanan pesanan online secara sederhana melalui WhatsApp, dan memanfaatkan Google Business untuk meningkatkan visibilitas toko di internet. Dengan hasil yang diharapkan, dengan digitalisasi akan membuka pintu bagi pelanggan baru yang sebelumnya tidak mengetahui keberadaan toko, sehingga trafik penjualan meningkat. Dengan strategi ini, toko tidak hanya akan bertahan, tetapi juga memiliki identitas yang kuat dan berbeda, menjadi pilihan utama masyarakat di tengah dominasi retail besar. Next. Nah, di sini ada analisis teoritis. Yang pertama kita menggunakan teori 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, di sini produk ini swalayan tuh menyediakan berbagai macam barang kebutuhan pokok seperti sembako, alat mandi, makanan ringan, hingga kebutuhan rumah tangga. Kemudian harga produk di Aini Swalayan juga dapat bersaing dengan toko lain yang di sekitar meskipun belum memanfaatkan strategi diskon secara aktif. Nah, kemudian di tempat lokasi Aini Swalayan cukup strategis karena berada di lingkungan pemukiman padat penduduk dan mudah diakses. Kemudian untuk promosi di Aini Swalayan masih terbatas dan belum aktif menggunakan media sosial dan atau program loyalitas pelanggan. Yang kedua ada teori visual merchandising, yaitu tata letak berada di Aini Swalayan masih konvensional dan belum ada konsep display tematik atau pengelompokan produk yang dapat meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam teknik display agar lebih menarik. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil observasi dan analisis teoritis yang dilakukan terhadap Aini Swalayan, dapat disimpulkan bahwa toko ini memiliki peran strategis sebagai retail lokal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aini Swalayan memiliki kekuatan utama pada lokasi yang strategis, harga yang bersaing, serta keragaman produk pokok yang lengkap. Kemudian untuk tata letak toko juga menggunakan konsep great layout, juga cukup efisien dalam memaksimalkan ruang. Namun demikian, beberapa kelemahan seperti kurangnya inovasi digital, keterbatasan dalam promosi berbasis media sosial, serta minimnya peran CRM yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelayanan juga belum optimal dengan staf yang terbatas dan sistem kerja kasir yang masih kurang efisiensi akibat kendala sistem POS dan antrian panjang. Next. Berikut dokumentasi dari tata letak yang hasil observasi yang kami lakukan. Jadi ada dari segi penempatan barang, produk, kemudian juga penempatan rak, pencahayaan, dan juga tata letaknya. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.